Saatnya Ibar, informasi berita Mitra Sukabumi bersama saya Diarawes Anandita. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR atau BPN, Nusron Wahid melakukan penandatanganan MOU dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam di Pondok Pesantren Syamsul Ulum Kota Sukabumi pada Rabu 16 April 2025. Penandatanganan MOU ini merupakan langkah penting dalam mendorong pemanfaatan tanah wakaf secara produktif untuk kemakmuran rakyat. Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR atau BPN, Nusron Wahid menekankan 3 prinsip yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan tanah yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa tanah yang belum produktif harus segera dioptimalkan untuk kepentingan umat dengan melibatkan berbagai organisasi keumatan seperti NU, Muhammadiyah, PUI, dan Persis untuk berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan lahan tersebut. Menurut politisi Golkar itu, pengelolaan tanah negara tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan memerlukan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat terutama dalam pengelolaan tanah wakaf. Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama. Di tanah itu ini mencerminkan belum ada unsur pemerataan dan keadilan dalam dimensi distribusi pemanfaatkan lahan-lahan yang ada di Indonesia. Nah, kami sebagai Menteri ATR BPN harus bagaimana berusaha semaksimal mungkin lahan-lahan yang tersisa lainnya ini yang belum ada hakimnya maupun belum ada hakimnya yang masih di negara ini bisa dioptimalkan dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, dan kalau bisa pelakunya jangan itu saja. Kita perlu menciptakan pelaku-pelaku baru supaya ada unsur pemerataan dan ada unsur keadilan, tetapi tetap ada unsur kesinambungan ekonomi. Mengelola lahan itu dalam arti bersama-sama kekuatan untuk mengorganisir masyarakat, ya kan, terutama masyarakat yang warga PUI kita ada bersama-sama. Ketua DPP PUI, Raizal Arifin menyambut baik kerjasama ini dan berharap MOU tersebut dapat membuka jalan bagi BPN dalam memberikan asistensi yang lebih maksimal kepada organisasi keagamaan, terutama dalam pengelolaan tanah wakaf secara lebih produktif. Raizal juga menyatakan bahwa kerjasama ini penting untuk memastikan tanah wakaf dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi umat. Sebagai bagian dari acara, Kementerian ATR atau BPN menyerahkan 8 sertifikat tanah wakaf sebagai aset keagamaan di wilayah Sukabumi, termasuk tanah milik Pondok Pesantren Syamsul Ulum Yayasan dan Musola. Penyerahan sertifikat ini menjadi simbol langkah konkret dalam mempercepat pengelolaan dan pengamanan aset tanah wakaf yang akan digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sosial. Karena bahwa pada kegiatan ini ada MOU dengan DPP PUI terkait dengan hal yang kaitan dengan pertanahan. Berharap bahwa PUI memiliki tanah, memiliki lahan, memiliki uang untuk bisa berjihad, meneruskan para perjuangan dengan para pendiri PUI. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Menteri Kiai Haji Nusron Wahid atas kedatangan silaturahmi ke Pesantren Syamsul Ulum. Semoga dengan kedatangan beliau bahwa kita semua memiliki hikmah tentang bagaimana bahwa batas-batas wilayah, batas-batas kenegaraan tetap dipertahankan, tidak dimiliki oleh pihak asing. Usai penandatanganan MOU dan penyerahan sertifikat, Menteri Nusron bersama rombongan melakukan ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Sanusi pendiri Pondok Pesantren Syamsul Ulum. Ziarah ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh agama yang memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan dan agama di Sukabumi. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Wali Kota Sukabumi Bobi Maulana, Ketua Majelis Syuro PUI Nur Hasan Zaldi, serta perwakilan lembaga keagamaan lainnya. Selain itu, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaidi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harrison Mokodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pengelolaan tanah wakaf dapat lebih optimal, mendukung program kesejahteraan umat, dan mendorong produktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas. Demikian Ibar, informasi berita Mitra Sukabumi.